dan yang saya hormati pula pejabat pemerintah yang hadir, baik yang sipil maupun TNI yang saya hormati. Hadirin sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu beliau berkata, al-ilmu bila amal junun, wal amal bila ilm la yakun. Ilmu tanpa amal itu adalah satu bentuk kegilaan. Amal tanpa ilmu itu tidak akan mungkin terjadi, tidak akan bisa terjadi. Saudara, orang yang berakal itu adalah yang mengamalkan ilmu. Ilmu yang membuat dia semakin taat dan takut dan takwa kepada Allah. Kalau ilmunya banyak tapi tidak diamalkan, itu adalah satu kebodohan atau satu kegilaan. Orang kalau gila beneran, pegang aliran listrik, kabel aliran listrik, dia nggak mati, wajar. Tapi kalau ada orang ngerti ini ada aliran listrik, apalagi profesor, tahu ini ada aliran listrik, ada tulisan lagi di situ, dipegang, mati, nggak wajar. Kira-kira mana yang gila? Yang bilang akal ini atau yang ngerti tapi dia nggak ngerti? Ilmu tanpa amal itu adalah satu bentuk kegilaan, itu adalah satu kebodohan. Karena itu dikatakan, ya ibn Adam ati' rabbak tusamma ajila wala ta'sihi fatusamma jahila. Wahai manusia, taatlah kamu kepada Allah, maka kamu disebut orang yang berakal. Jangan kamu maksiat kepada Allah, kamu itu akan disebut orang yang bodoh walaupun banyak ilmu. Apakah bil ilmi mujarrad biduni amal yanjul insanu bi? Apakah manusia akan bisa selamat kalau ada orang itu berilmu tanpa amal? Saya mau tanya, apakah orang sakit itu kalau bawa obat akan sehat? Nggak bisa kecuali obatnya diminum. Ada harapan dia sehat. Kalau hanya sekedar bawa obat, nggak manfaat. Kalau punya ilmu tapi nggak diamalkan, itu sama dengan orang sakit bawa obat nggak diminum. Karena itu Allah menggambarkan orang-orang Yahudi yang ngerti kitab Taurat tapi nggak ngamalkan isinya, itu sama keledai bawa kitab. Alladzina hamilut Taurat tsumma lam yahmiluha kama tadil himar yahmilu asfara. Ada orang misalnya hidup ada di hutan, bawa pedang yang sangat tajam, kemudian bawa tombak, panah, semua macam-macam aslihah, semua macam-macam senjata dibawa. Kemudian dia diserang oleh seekor singa yang lapar. Apakah manfaat hanya sekedar membawa pedang tanpa disebatkan, tanpa dipukulkan kepada singa akan melindungi dia dari singa? Tidak mungkin dong. Pedang itu akan manfaat kalau ditusuk, disebarkan singa, atau tombak itu ditusukkan ke singa, baru akan melindungi dia. Begitu juga ilmu kita belajar, tapi nggak kita amalkan.
syaitan, nafsu itu adalah singa yang akan menerkam kita. Cukup dengan ilmu, tapi kita mengikuti nafsu akan bisa selamat, diangkat derajatnya oleh Allah. Nggak bisa. Al-ilmu hujjah 'alaika hatta ta'mala bih, fa idza 'amilta kana al-ilmu hujjatan lak. Ilmu itu akan menjadi bukti yang akan menjerumuskan kamu sehingga kamu mengamalkannya. Kalau sudah kamu amalkan, baru akan manfaat. Ya syarbani abdan diangkat derajatnya bukan hanya kena ilmu, tapi ngamalkan ilmu. Karena itu yang sudah punya ilmu tugasnya adalah mengamalkan ilmu. Al-ilmu bila amal junun. Kalau beramal tanpa ilmu, la yakun, tidak akan jadi. Orang kalau mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, sholat asal-asal sholatan, kenapa? Niru orang sholat. Nggak tahu rukunnya, baca 14 tambah salah, sudah. Mengeluarkan duit, yang penting mengeluarkan duit itu adalah bagus, tambah salah. Yang dikeluarkan duit masjid, yang dikeluarkan duit amanat, tambah keliru. Karena itu amal itu harus diilmui. Dengarkan baik-baik kata Imam Ghazali, anna ilman la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yahmuduka 'ala at-ta'ah lan yub'idaka ghadan 'an nari jahannam. Ilmu yang tidak menjauhkan kamu daripada berbuat maksiat dan ilmu yang tidak membuat kamu tadi itu semangat untuk berbuat taat, ilmu itu tidak akan bisa melindungi dan menjauhkan kamu dari neraka Allah. Tahukah orang yang paling keras adabnya di neraka? Bukan orang awam, bukan orang pasar, tapi orang yang disebut alim. Kenapa? Nggak mengamalkan ilmu. Asyadun nas adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Jangan ditunda-tunda. Kalau kesempatan kita mau berubah, sekarang berubah. Wahai ustaz-ustaz, wahai dai-dai yang dikenal ustaz nih, yang kiri tangannya, itu hati-hati. Jangan nanti mereka ini orang-orang akan melihat kita, ustaznya di neraka, muridnya masuk surga. Kenapa? Muridnya taat gara-gara dia. Gurunya maksiat, tidak peduli dengan perbuatan dosa. Awas, hati-hati. Karena itu dikatakan oleh beliau, idza lam ta'malil yawm walam tadarakil ayyam al-madiyah taqulu ghadan yawm al-qiyamah farji'na na'mal salihah wa yuqalu ya Ahmad anta minhu hakadhi. Nanti di hari kiamat orang-orang yang selalu menunda amal, kemudian tidak berpikir amal-amal yang dahulu tadi itu untuk ia tutup dengan amal-amal solehnya. Nanti di hari kiamat, kalau sudah nanti hari kiamat, ya Allah kembali lagi anak ke dunia, atau ketika Israel sudah mencabut nyawanya, dia kubur ditinggal sama muridnya, pengikutnya, ya Allah kembalikan aku di dunia untuk aku beramal soleh. Maka dikatakan, ente ini baru dari mana? Ini baru sampai ente keluar daripada dunia, tak minta kembali lagi ke dunia. Tapi ini terus akan ke neraka. Karena itu ikhwani, yang paling penting dalam kehidupan di atas dunia harus punya satu prinsip. Apa prinsipnya? Kata Imam Ghazali, prinsipnya ij'alil himma fil ruh wal hazimah fil nafs wal maut fil badan.
Jadikan semangat itu adalah untuk kesehatan dan kehidupan roh. Peperangan itu adalah untuk melawan nafsu, dan kematian ada di anggota badan kamu. Saudara, di tubuh kita ini ada yang disebut ruh, ada yang disebut nafas. Badan ini akan mengikuti yang terkuat di antara duanya. Ruhnya kuat, badan ikut kepada ruh. Nafsu kuat, badan ikut kepada nafsu. Kepingin ruh kuat, kasih makanan-makanan ruh, vitamin-vitamin ruh. Apa? Perbuatan taat, zikir, qiyamul lail, bacaan Quran dan seterusnya dan seterusnya. Ketika ruh itu kuat, subhanallah, Anda lihat kadang-kadang orang jasadnya cacat, buta dia, tapi istiqomah sholat berjamaah ada di masjid. Kadang-kadang dia tadi itu sudah tua, minta dituntun, tetap menghadiri majelis. Kenapa? Ruh kuat. Sholat sekian ratus, sholat tarawih, masya Allah panjang, siap. Baca Quran kadang-kadang sehari 10 juz, kuat. Kenapa? Rohnya kuat, jasad itu. Kalau nafsu kuat, jasad akan ikut nafsu. Apa vitaminnya nafsu? Syahwat, kesenangan duniawi, walaupun itu adalah halal. Contoh kesenangan duniawi, main sekak. Apa sekak itu? Catur. Lo lihat, udah rambut putih, cucu 16. Umur tinggal 2 hari. Masih main catur berjam-jam. Baca Quran setengah jam nggak kuat kakinya. Hadir majlis 1 jam, seperti duduk di atas jarum. Kenapa? Nafsu kuat. Kok bisa kuat sampai semalam suntuk main catur, main kartu? Kadang-kadang cucunya ngeliat lucu kakek nih. Kenapa? Kakek kolekan main catur. Nafsu, saudara. Bisa mengejar bola 1,5 jam jatuh bangun, main futsal, tapi berangkat ke masjid 4 langkah gak kuat kakinya. Kenapa? Nafsu yang kuat, akhirnya jasad jadi nafsu. Perangi nafsu, semangati ruh. Badan ini anggap mati. Tahu nggak maksudnya badan anggap mati? Jangan terlalu terfokus. Inti badan inti hiasi dengan sarung yang mahal 2 juta. Arlojinya luar biasa, cincinnya luar biasa. Hatinya nggak dihiasi dengan akhlak, nggak dihiasi dengan tawadhu, nggak dihiasi dengan khosyah. Jadikan badan kamu itu seperti mayit, biasa-biasa aja lah. Bentar lagi dikakanin deh. Cincinnya dicopot, jamnya dicopot, pakaian kamu nanti akan dicopot. Jadi kapan? Jadikan sederhana badan kamu. Sampo untuk rambut ada, padahal udah botak. Kemudian untuk wajah lain, untuk badan yang lain, semuanya istimewa. Tapi apa yang diusahakan untuk roh kita, untuk hati kita? Padahal yang menghadap kepada Allah adalah roh dan hati. Illa man atallaha biqalbin. Karena itu ayo, kehidupan yang ada ini betul-betul kita jadikan untuk berpihak kepada roh. Dan kita lawan hawa nafsu. Inilah perlunya kita diadakan hal untuk kita dikenalkan sosok-sosok orang yang soleh untuk kita tiru. Keberhasilan Desa Paling ini bukan karena tadiknya gede, bukan karena beliau itu adalah bupati atau wali kota atau gubernur, bukan beliau itu adalah orang yang bisnismen. Keberhasilan beliau ini bukan karena banyak pengikut, kehidupannya sederhana,
tapi semua umurnya dibuat untuk berdakwah ikhlas karena Allah. Berhasil. Sampai bisa mengumpulkan orang gini, banjir semuanya eksodus ke sini. Datang ke sini semuanya. Kota banjir jadi kota Banjar sekarang. Kenapa? Inilah keberhasilan. Terakhir, beliau Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menggambarkan, menukil doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hadil atsar imma qafasut tuyur atau istabud dawab. Di jasad kita ini hubungannya dengan roh kan bakal pisah ya. Roh ini sekarang ini seperti burung dalam sangkar atau seperti kambing dalam kandang. Roh kita sekarang ada di jasad dan kehidupan ini seperti burung dalam sangkar atau seperti kambing dalam kandang. Kalau rohnya orang yang soleh itu seperti burung dalam sangkar. Ketika sudah dilepas dari sangkarnya, bebas. Itu burung. Dia akan naik ke pohon-pohon yang menjulang, yang tinggi-tinggi. Dia akan menikmati kehidupan yang bebas. Begitu juga rohnya orang yang soleh kalau keluar dari jasad, dia akan bebas dari kehidupan dunia. Wa arwahun tatiru ilal ula bi ajnihatil gharami filmat hadis ya. Ada rohnya orang yang soleh itu akan al gharami mak hadiyah. Rohnya orang yang soleh tadi itu akan pergi ke pelita-pelita yang bergantungan ada di arsy Allah. Mereka menikmati dengan pahala dan ridha Allah Subhanahu. Tapi rohnya orang yang tidak soleh mudah-mudahan selamat. Itu seperti kambing dikeluarkan dari kandang. Dari kandang menuju ke tempat penyembelihan untuk dipotong, untuk dicacah, untuk dijadikan makanan yang nikmat. Kalau tadi itu ruhnya bebas, bisa menikmati ruhnya orang yang soleh. Tapi kalau orang yang tidak soleh, ruhnya akan digiling untuk dihadap oleh Allah di alam barzakh sampai ada neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua amal kebaikan kamu akan berpengaruh dengan ruh kamu atau dengan nafsu kamu. Tugas kamu semuanya adalah hidupkan ruh kamu dengan sehat, dengan perbuatan taat, dengan meninggalkan segala bentuk maksiat. Jangan mengikuti hawa nafsu, matikan, lemahkan hawa nafsu kamu. Maka setelah keluar dari dunia, kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah dunia sampai akhirat, dan kamu dalam kenikmatan Allah yang abadi dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita semua yang bukan hanya sekedar dari kita menyampaikan dalam qaul, tapi bisa mengambil ibrah dalam qaul. Mudah-mudahan insyaallah bisa mengikuti jejak daripada orang-orang yang saleh dan diholi. Mudah-mudahan insyaallah nanti di hari kiamat kita akan disambungkan dengan mereka, dikumpulkan dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli